Nah, di tempat itu banyak sekali, setiap hari ada sekitar 60 lah orang tua yang datang buat terapikan anaknya. Nah, tapi sebelum terapi itu kan mereka harus asesmen dulu, harus di screening dulu. Biasanya kalau orang tuanya langsung yang datang itu lebih mudah. Oh, artinya orang tuanya peka terhadap anaknya gitu ya. PR kita nggak terlalu sulit. Tapi kalau yang sudah dibawa sekolahnya, nah itu kadang yang agak sulit. Karena bisa jadi itu bukan atas kemauan orang tuanya, tapi sebetulnya kepekaan ibu guru semua dalam melihat muridnya, sehingga kita ingin menolong murid itu. Ayo kita bawa ke pusat terapi, ayo kita bawa ke psikolog untuk tahu bagaimana saran selanjutnya. Sayangnya nggak semua orang tua itu menerima gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak diskusi mengenai hal tersebut, okay? Nah, siang ini saya akan berbicara tentang akomodasi pembelajaran. Kalau saya ilustrasikan ya Ibu Guru, akomodasi itu seperti kendaraan. Jadi hari ini kita di Hotel Sparta, kemudian tujuannya adalah misalnya di Manahan gitu ya. Nah, akomodasi itu kendaraannya dari Hotel Sparta menuju ke Manahan. Nah, Hotel Sparta ini kita ibaratkan sebagai gitu ya, tujuan awal kita adalah murid-murid istimewa. Nah, Manahannya itu adalah murid-murid istimewa yang bisa belajar di sekolah inklusi atau sekolah biasa dengan ada guru khususnya di situ, kemudian ada murid-murid yang biasa juga. Nah, mobilnya ini yang akan kita diskusikan hari ini. Pakai apa ya kita untuk mencapai tujuan tersebut? Dari Hotel Sparta ke Manahan, kita harus pakai kendaraan yang gimana ya? Nah, itulah akomodasi gitu. Jadi akomodasi itu hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menuju tujuan kita. Nah, akomodasi pembelajaran ini itu adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan PDPD. PDPD itu peserta didik penyandang disabilitas, namanya PDPD kita menyebutnya. Nah, kemudian tujuan akhirnya seperti tadi nggih, itu adalah agar siswa-siswi ini yang berkebutuhan khusus ini dapat belajar di ruang kelas biasa. Jadi tidak dieksklusifkan. Eksklusif itu seperti sekolah luar biasa itu. Nah, ini adalah inklusi. Inklusi artinya apa? Dia bisa belajar dengan anak-anak biasa lainnya. Tapi dia harus ada perlakuan khusus. Nah, apa itu? Itulah yang namanya akomodasi. Gitu. Nah, ada dua prinsip sangat penting sebelum nantinya kita berbicara lebih teknis mengenai akomodasi apa yang harus ada dalam setiap sekolah inklusi. Prinsipnya adalah kita paham bahwa keberhasilan yang disegerakan, itu yang pertama. Jadi kita orientasinya adalah keberhasilan yang harus cepat kita raih gitu ya, dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan. Ada dua, keberhasilannya dipercepat, kegagalannya dihindari. Nah, prinsipnya itu dua saja ini. Setiap program Ibu guru di sekolah untuk anak-anak istimewa itu harus berlandaskan dua hal ini. Keberhasilan yang dipercepat dan kegagalan yang dihindari. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ada interaksi antara murid dengan gurunya. Karena seperti tadi kasus yang saya ceritakan, tanpa guru gitu ya, orang tua itu belum tentu peka ke anaknya. Ada karena yang belum menerima, ada juga karena yang tidak peka, ada juga orang tua yang tinggal terpisah dengan anaknya misalnya. Jadi yang lebih paham malah gurunya gitu. Sehingga interaksi yang sehat antara guru dan muridnya ini adalah kunci utama juga untuk kita paham kebutuhan apa yang harus kita sediakan untuk
murid-murid berkebutuhan khusus ini. Tanpa kita tahu kebutuhannya mereka, kita tidak akan bisa untuk menentukan akomodasi yang tepat untuk mereka bisa belajar di sekolah kita. Jadi pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui akomodasi pembelajaran. Nah, ada 4 macam akomodasi untuk peserta didik penyandang disabilitas. Adakah di sini ibu yang sudah sempat membaca gitu akomodasinya apa saja? Apa saja yang perlu dirubah atau dimodifikasi? Ada yang mau berpendapat mungkin? Adakah? Kira-kira apa ya yang harus dimodifikasi begitu? Ada 4 nih. Ada yang sudah pernah membaca. Kira-kira selama ini apa Ibu Guru yang harus kita rubah kalau kita menerima ada anak-anak istimewa yang belajar di sekolah? Ya, betul. Materi pembelajaran yang pertama. Sip, nih, ada lagi mungkin? Tujuan pembelajaran. Ada Bu, di suatu perusahaan itu benar? Yang bahkan metode belajarnya itu keluar, sebelum produknya dibuat, bahkan dia sudah melakukan marketing terlebih dahulu. Banyak ya ternyata akomodasinya, dan itu semua betul ya. Jadi akomodasinya yang paling pertama adalah materi dan cara pengajarannya. Kurang tahu. Siang hari ini kita akan praktis ya Ibu Guru. Jadi ini spesifik dan langsung bisa Ibu Guru terapkan setelah ini langsung saat memiliki murid-murid yang berkebutuhan dulu khusus. Bu, di tahun 2019 cara BIS itu muncul di website. Dia sudah ada websitenya terlebih dahulu sebelum produknya ada. Biar kelihatan. Jadi kenapa dia meluncurkan marketingnya dulu sebelum produknya ada? Karena dia pengen tahu kebutuhan dari pelanggan soal skincare tuh apa dulu. Jadi dia bikin websitenya itu lebih ke pengalaman dari calon pembeli. Di situ dikasih pertanyaan. Materi dan cara pengajarannya itu ada beberapa poin. Terus apa yang sering terjadi di kuliah adalah Anda gitu, jerawat ini paling penting, flek hitam karena atau apa dan segala macamnya, dan pertanyaan lainnya tentang kulit, dan akhirnya dia merumuskan Anda seharusnya menggunakan skincare hanya saja dengan bahan A, B, C, D. Dan di situ kita bisa pesan di website-nya dan juga dibagi menjadi beberapa langkah dari yang tingkat kesulitannya itu rendah menuju itu suatu tingkat pengalaman yang baru ya bagi orang ketika membeli kemudian skincare. Yang kedua adalah kenapa BIS melakukan itu? Karena ternyata ketika mereka riset, mereka itu pada beberapa kasus calon pembeli skincare itu biasanya kesusahan mencari skincare yang cocok dengan dirinya. Beberapa kali jadi ketika ada yang bisa custom sesuai dengan kebutuhan kulit, mereka jadi tertarik untuk tapi untuk murid-murid berkebutuhan khusus di tahun 2019 mereka belum ada gitu ya produknya. Itu perlu kemudian mereka setahun kemudian setelah ada ratusan calon pembeli, jadi sistemnya pre-order. Kemudian mereka pembelajarannya juga ternyata lebih efektif di kelompok kecil. Baru ada websitenya aja pembeli sudah percaya. Bisa lebih fokus. Itu suatu teknik marketing yang baru. Kalau kelas besar malah. Nah, apa bedanya marketing dan selling? Pertama adalah mereka menghasilkan profit dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kecil ini kita bisa kemudian yang selling menghasilkan profit jika sedang di dalam kelas. Bentuknya itu semi kemudian dari marketing membawa sesuatu dari luar. Misalnya ini dari pelanggan. Riset dulu ya. Kemudian diterapkan di perusahaan, sementara kalau
dimana selling itu seringlah membawa memberikan dari pertanyaan dalam yang secara sudah langsung. diramu oleh perusahaan, Karena dibawa apa? Ini bisa lagi ke membuat kita paham pembeli, sampai gitu. sejauh mana Kemudian kalau materi marketing ini lebih dapat luas dari selling, dipahami oleh anak sementara tersebut. kalau Dan selling anak lebih juga bisa seputar lebih fokus promosi terhadap kita. dan komunikasi Kadang kita bertanya, persuasi. tapi untuk ke semua murid gitu ya dalam kelas tersebut, ternyata itu kurang bisa ditangkap oleh yang paling murid-murid penting dari istimewa. marketing. Berbeda Sekarang cara kalau era kita digital langsung menanyakan kepada dia. Jadi sudah ke semua berubah kelas dari boleh, era setelah dulu. itu dilanjutkan dengan khusus. Jadi dengan semua dia. apa-apa yang berkaitan dengan marketing sekarang sudah dibawa ke digital. Nah, selanjutnya dan yang konsep kedua adalah marketing sekarang sudah memastikan di perhatian tangan murid konsumen, tersebut bukan lagi di tangan ke arah guru. perusahaan. Nah, sama seperti kalau saya dan perusahaan teman-teman yang lainnya sedang bilang, melakukan terapi. ini yang saya punya. Jadi kalau kita apakah melakukan kamu mau terapi pun membeli sebelum kita produk memberi saya? instruksi, Tapi sekarang pastikan berbalik, dia menatap mata kita. konsumen yang bertanya ke perusahaan. Jadi pasti kita saya mau mencoba A, membuat dia itu B, fokus C, dulu ke D. kita. Kalau dia sudah bisa Apakah menatap kamu kita, baru bisa kita kasih instruksi. membuatnya. Kalau dia belum bisa menatap mata kita, Ini masih kemana-mana, diterapkan artinya juga dia di belum siap, public belum relation. fokus untuk bisa Fokusnya memahami sekarang instruksi. ada di Jadi pastikan public, dulu dia bukan lagi fokusnya di sudah ke mata kita, baru perusahaannya. kita kasih Karena instruksi. sekarang Dan panggillah pembeli mereka itu dengan benar-benar nama aja. mereka, gitu. Semua agar harus anak-anak dituruti, juga paham gitu. bahwa Kalau misalnya guru ada sedang yang mengajak salah sedikit, ngobrol dia, nanti tidak jadi mengajak ngobrol krisis. anak yang lain, tapi khusus bikin untuk dia. review Jadi di panggillah media namanya. sosial viral. Kemudian anak-anak Ya. istimewa ini juga boleh kita Pembeli beri jadi kelonggaran menurun sedikit. karena ngelihat Berikan reviewnya. mereka alat bantu yang Itulah sekiranya mengapa sekarang itu bisa marketing itu mempermudah mulai mereka. ke Anak consumer biasa mungkin centric kalau atau belajar berpusat nggak usah pakai pada kalkulator atau konsumen. gambar atau apa sudah paham ya, tapi Tidak bagi mereka lagi saya punya itu ada ini, kesulitan kamu sehingga mau beli atau diperbolehkan gitu ya. Itu Untuk kita pembeli juga nggak bisa tertarik memberikan lagi. media tambahan untuk mereka. Saya bisa beli di Entah dalam tempat yang gambar, lainnya. video, alat Tapi peraga, pembeli itu dan lain bertanya sebagainya. kepada perusahaan, apakah kamu punya Kemudian yang saya petunjuknya mau? juga jelas. Gitu. Kalau kita memberikan tugas misalnya kepada murid yang berkebutuhan khusus, pastikan mereka Di sini bisa ada betul-betul menangkap ibu-ibu maksudnya. dari Jelas dan TK sedikit saja dan kata-katanya. playgroup. Kalau bisa tidak lebih dari 3 Biasanya kata. ibu-ibu Biar sekarang fokusnya itu nggak kemana-mana. ketika saya berkomunikasi sama Kemudian juga ibu-ibu fleksibel. gitu. Nah ini seperti tadi Pasti ya. mereka boleh cari kalau misalnya sekolah anak itu pakai yang rekaman memenuhi atau kebutuhan pakai ini. kalkulator dan alat-alat yang Saya ingin sekiranya anak saya dia belajar memang sekaligus butuh untuk bermain bisa lebih dengan memahami nyaman. materinya. Saya mau Jadi kuncinya adalah fasilitas yang ada di fleksibilitas. sekolah itu Fleksibilitas. bisa Karena kalau memadai kita pakai untuk metode kebutuhan luar anak biasa, saya belajar. dianya pusing, Kemudian kitanya juga saya makin ingin pusing, anak karena saya standarnya dibimbing sudah oleh berbeda guru antara yang anak biasa menyenangkan dengan anak-anak misalnya. istimewa. Kemudian saya ingin guru memahami anak saya Nah, secara ini mendalam. akomodasi Bukan kedua, kemudian yaitu hanya tugas berfokus dan pada penilaian. seluruh anak di kelas, Nah, tugas tapi dan fokus penilaian pada ini kita satu-satu sesuaikan juga anak. dengan kebutuhan Karena sekarang sudah peserta mulai didik ke situ tersebut. ya. Orang tua Paling lebih pertama adalah pengen bertahap gurunya lagi-lagi. itu megang satu Tugasnya anak pun gitu. dibuat Kalau bertahap biayanya ya, tambah dari hebat. kesulitannya dari yang rendah ke yang tinggi. Dan sini kan butuh effort Kemudian yang ini yang banyak khas lagi juga gitu ya. Jadi sebaiknya sekolah harus kita sebagai standarnya guru satu kelas berapa menulis anak tugas ini biar atau PR guru di papan bisa tulis. hafal semua kebiasaan anak di Sehingga kelas siswa gitu ya. berkebutuhan khusus itu bisa Nah, mencatat kebutuhan pelanggan ini atau yang karena kemudian tidak bisa semuanya diterapkan bisa di fokus terhadap perusahaan auditorinya dan ya kalau kita dimunculkan hanya sekedar dalam menjelaskan, tapi marketing. kalau bisa dicatat tugasnya Ini itu saya dicatat, ambil atau ada daftar website tugas dari kita berikan sekolah secara tumbuh kertas terus misalnya. dikasih daftar tugas Dari diberikan ke dia. kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang ada sebelumnya gitu. Di riset, Kemudian juga kemudian mengurangi muncullah. instruksi Di atau sini membacakan memunculkan kayak instruksinya. misalnya Pelan-pelan belajar dengan agar mereka menyenangkan. paham mengenai Sekolah maksud dapat kita. membuat pembelajaran menjadi lebih Nah, kemudian efektif tidak apabila semua dilakukan siswa dalam juga situasi yang sebetulnya menyenangkan. bisa Ini menulis dimunculkan di jawabannya. website. Bisa juga Pada dimunculkan beberapa di kasus media untuk sosial murid-murid kalau yang sekolah kena hambatan atau lembaga kognitif punya seperti media retardasi sosial. mental, Kemudian mereka sangat diceritakan susah untuk kurikulum bisa pembelajarannya itu membaca seperti menulis apa. susah. Sehingga mereka Di sini bisa ada menandai kurikulum jawaban saja di didedikasikan buku, untuk entah saya dalam memenuhi bentuk gambar, kebutuhan kemudian kita anak, jelaskan dari kebutuhan beberapa anak pilihan. yang Kemudian beragam. diminta mereka Jadi untuk menandai di sini anggapannya jawaban yang sesuai. bahwa setiap anak itu beragam,
Kemudian kurikulumnya akan untuk siswa-siswi mengikuti bagaimana yang kebutuhan anak fokusnya itu sangat tersendiri. kurang gitu, Kemudian pada saat ada ujian lingkungan dan lain belajar yang sebagainya, aman dan bisa menyenangkan, mereka dan diikutkan ada dalam ruangan pendidikan terpisah, agama dengan dalam guru ruangan agama yang lebih masing-masing sepi yang dan tidak terpisah terlalu dengan ramai, agar mereka bisa kelas lebih fokus. umumnya, Jadi tidak apa-apa gitu ya. untuk Nah, di sesekali sini mereka dipisahkan marketing dulu, bisa dikatakan kemudian bahwa kalau sudah ada selesai, pertemuan kembali antara ke kebutuhan kelas. pelanggan Gitu. dengan produk atau layanan perusahaan yang dipromosikan. Nah, untuk penilaiannya, penilaian banyak tidak harus sekali menggunakan di lembar saya lihat kalau soal dan jawaban. sekarang Tapi bisa juga sekolah-sekolah dari itu memang observasi harus kita. mulai menggunakan Tentunya media sosial observasi ini tidak untuk promosi, cukup dilakukan untuk sekali ya, kalau marketing menurut saya. gitu ya. Butuh dilakukan Karena beberapa kali banyak orang sampai tua akhirnya sekarang kita yang merasa paham ini mengenai kredibel nggak sih kemampuan dari sekolahnya peserta gitu. didik tersebut. Kalau nggak ada Karena media tadi kalau sosialnya, anak biasa mungkin biasanya mereka bisa kita orang nilai tua secara akan mulai terstruktur berpikir lagi. gitu. Tapi Saya kalau anak-anak aja luar misalnya biasa, kalau mau beli produk, observasi kita itu kan juga pasti bisa saya kita cek dulu gunakan sebagai reviewnya. penilaian. Betul J? Ya. Cek dulu orang Kemudian suka nggak untuk sama penilaiannya pun produknya. itu sebaiknya Cek dulu disesuaikan ada juga media sosial dengan nggak, kemampuan jangan-jangan saya ditipu anaknya. gitu. Seperti tadi, Cek dulu untuk orang udah penilaian pernah anak-anak membeli itu biasa berapa dan orang anak-anak yang istimewa membeli. yang ada hambatan Semua itu bisa secara dicek di kognitif, media sosial itu ya. akan Jadi ketika standar minimalnya lembaga pun atau berbeda. organisasi atau perusahaan Dan punya mungkin media juga sosial isi itu soalnya sangat-sangat juga membantu berbeda. mereka untuk promosi, Kalau disamakan untuk justru itu akan menyulitkan kita mendatangkan calon sendiri juga. pembeli. Dan Biasanya juga anak yang itu utama sendiri. adalah website profesional, kemudian ada media Ketiga, sosial. akomodasi waktu. Media sosial itu bisa Nah, YouTube, waktu ini bisa tidak juga Instagram. kalah pentingnya gitu. Kalau TikTok itu kan agak Waktu lebih ke ini adalah senang-senang salah gitu satu ya. aspek yang juga bisa membedakan metode belajar untuk anak biasa dengan anak-anak istimewa. Masuk ke Kuncinya selling. adalah pemberian waktu yang Selling lebih adalah panjang perang. untuk Bisa perang. anak-anak tersebut Perang mengerjakan ini karena kita dan sedang berikan jeda berperang untuk atau mereka berkompetisi, berkompetisi jedanya dengan harus lebih banyak, pesaing waktunya kita. pun harus lebih kalau panjang. sekolah juga dengan sekolah yang Misalkan anak lainnya bagaimana kita mengerjakan bisa 5 soal hanya mendapatkan dalam waktu atau 5 tugas calon hanya dalam murid waktu gitu ya. 30 Dan menit. orang yang mungkin melakukan bagi dia kita bisa penjualan kasih itu disebut 45 dengan menit karena ada brosur jeda yang sedikit untuk istirahat berbicara. dan ada Dia perpanjangan tidak waktu seperti juga untuk mereka marketing yang mengerjakan. dia sifatnya broadcast gitu ya ke semua orang, dari perusahaan ke semua orang, tapi sudah Keempat sifatnya adalah one-on-one akomodasi atau satu lingkungan per belajar. satu orang. Karena ternyata Selling ini bisa dilakukan lingkungan belajar ketika ini misalnya sangat nih mengadakan berpengaruh. seminar Dan saat saya kemudian ada membaca calon di literatur wali jurnal murid, maupun di buku bisa itu menyebutkan bahwa diajak lingkungan untuk belajar yang berbicara. efektif sebetulnya Kemudian untuk ketika anak-anak istimewa calon adalah wali murid lingkungan itu belajar yang datang ke sekolah, kooperatif. kemudian Dan pihak kooperatif sekolah itu memberikan bisa kita penjelasan dapatkan dengan tentang pembelajaran sekolahnya. dengan tutor sebaya Itu bisa bagian atau dari selling. peer tutoring. Nah, Seperti di sini tadi, dikatakan kelompok bahwa kecil. jangan Jadi menjual teman-temannya fitur itu bisa atau membantu jangan hanya murid berbicara istimewa tentang ini untuk bisa fasilitas lebih apa aja memahami sih yang ada di materi yang sekolah gitu. disampaikan oleh Itu sebenarnya sudah biasa Ternyata ya. hal Kalau itu fasilitas akan itu lebih pasti efektif standarnya ya seperti mereka ini gitu. pahami Tapi dibandingkan beritahu saat ke kita calon mengajar pembeli mereka dalam situasi yang apa lebih manfaat besar. Anda Ternyata di membeli kelompok kecil produk dan atau bantuan layanan diberikan langsung oleh saya temannya gitu. itu akan lebih Nanti di efektif. sini anaknya bisa apa-apa Karena ini juga bisa kurikulum di sini meningkatkan bedanya dengan motivasi yang dari lain anak itu itu sendiri ya. apa? Kalau temannya udah bisa, Jadi ada kan manfaat biasanya yang anak-anak itu dibawa oleh lebih akan calon tergugah pembeli. ya untuk Jadi mau dia akan mencoba juga dan berpikir, mau oh ya belajar manfaat, juga ternyata dari sekolah ini teman-teman lebih sebayanya. bermanfaat daripada Itu juga yang bisa kita lainnya. manfaatkan Kemudian untuk membuat hasil. lingkungan belajar yang efektif untuk mereka. Kalau sekolah mungkin hasilnya bisa dilihat dari lulusan atau alumni. Nah, selanjutnya kita akan membahas review mengenai dari teknik orang tua spesifik murid sesuai dengan atau jenis kekhususannya. yang jenis sudah lulus disabilitasnya. gitu, itu bisa Tapi kita saya ingin lihat tahu dulu nggak di guru di sini website ada atau murid di dengan media kekhususan sosial. apa saja. Bagaimana testimoninya Apakah saya boleh setelah menceritakan anak lulus autis? dari Kemudian sekolah itu speech bisa delay, diberikan ADHD, testimoni, review seperti itu. disleksia, Berarti ini gangguan belajar akan ya.
menceritakan bahwa Hambatan sekolah kami sudah konsentrasi. berhasil meluluskan siswa. Kemudian ada lagi Kemudian ada nilai-nilai apa kalau yang ada kesehatannya. di perusahaan itu kenapa atau Ibu ada di kalau lembaga. kesehatannya? Nah, kemudian mungkin ada dari ibu-ibu yang merasa, aduh, lelah. Jadi hambatan Udah fisiknya, coba ya. selling kemana-mana, Dia untuk menawarkan belajar kemana-mana, tapi nggak ada Baik, yang ada mau lagi? beli produknya. Jangan Macam-macam sedih ya ibu-ibu, berarti ya. Hebat karena loh, guru seorang semuanya loh. profesional aja Bisa ada yang menghadapi, namanya rasio 10 murid-murid yang memang satu. ragam-ragam Dari 10 orang yang ditelepon, siang ini kita akan spesifik 3 untuk bisa belajar mempresentasikan mengenai sesuatu metode yang bisa ke kita orang berikan tersebut. kepada murid-murid Satu, sesuai dengan jenis itu diterima, kehususannya. orangnya akhirnya membeli. Jadi dari 10 yang Yang ditelepon pertama adalah hanya 1 ADHD. yang membeli. Tadi sudah ada Itu ya, termasuk kan? ke dalam tingkat Jadi keberhasilan ini yang ada yang tahu bagus. kepanjangannya? Itu seorang profesional juga bilang seperti itu. Kalau Panjangnya dari apa ini? 10 yang ditawarkan 1 yang Maka beli saya itu jadi udah guru keberhasilan gitu. yang sangat bagus gitu. Apalagi dari 10 yang beli 5 itu udah bagus banget gitu ya. Hyperactivity disorder. Jadi gangguan atensi itu fokus, dan hiperaktiviti yaitu hiperaktif. Filing dari waktu Aktifnya ke itu waktu ya. berlebihan. Biasanya hanya kita menciptakan juga sebut dalam transaksi, GPPH, yang penting ya udah gangguan orang mau beli pemusatan aja deh perhatian dan gitu. hiperaktivitas. Nggak memikirkan hal-hal yang Nah, lain. Yang untuk penting anak ADHD saya punya ini sudah banyak silakan sekali beli. sebetulnya jurnal yang Terus membahas berubah mengenai hal ini. lagi jadi Ini saya taktik berikan berbicara beberapa contoh dan dengan juga yang sempat saya personal baca. selling gitu. Kemudian Nah, berubah ADHD itu menjalin ternyata ada hubungan tips and triknya. dan menyampaikan Jadi solusi, tenang, setelah ini dan bisa kemudian langsung terakhir dipraktekkan. berubah lagi sekarang. Untuk Cara anak lainnya ADHD, sudah mulai yang tidak paling hanya pertama menjalin adalah hubungan, tapi melibatkan ada modifikasi emosi di dalam dan kelas juga tersebut, pengalaman di dalam mana penjualan. anak itu boleh Kalau untuk ini bergerak seperti di dalam apa, kelas, Ibu-ibu? karena kebutuhan Melibatkan geraknya kan emosi tinggi kalau dalam ADHD itu. penjualan. Mereka biasanya lebih lincah, lebih banyak gerak, terlihat lebih kuat juga ya fisiknya itu loh. Terlihat lebih kuat juga, dan mereka itu seperti tidak berhenti gitu geraknya. Melibatkan Jadi emosi kalau dalam tiba-tiba penjualan kita paksa kira-kira duduk seperti kayak apa? gini, frustasi nggak mereka kira-kira? Frustasi banget ya. Nah, jadi diperbolehkan mereka untuk bergerak di dalam kelas sesekali itu tidak apa-apa. Bisa dimodifikasi dengan ada ruang kelas di belakang. Nah, seperti kita ini kan di belakang masih ada jeda banyak ya. Nah, itu untuk mereka bergerak dulu. Kalau mau bergerak ya udah di belakang dulu. Kita mengelola Seperti emosi itu. beliau, lalu kita Kemudian ternyata menurut penelitian juga Terima kasih. anak-anak ADHD itu bagus Iva. visualnya, Sekali. sama kayak anak autis. Di Jadi sini visualnya jadi bagus. kalau menjalin Mereka hubungan, bisa kalau kita dulu ajari jualan ya udah menggunakan jualan. Saya tidak piktogram. akan menjalin hubungan Ada yang dengan sudah pernah pembeli gitu. melihat Tapi piktogram? sekarang udah mengelola hubungan Belum. tersebut Mungkin sudah nanti sampai dibuat jadi sebetulnya di alumni sekolah juga pasti. tetap dijalin Tapi penyebutannya hubungannya. saja yang berbeda, Kemudian ya. ketika menawarkan sesuatu, Piktogram itu emosinya seperti ilustrasi gambar dibawa step gitu by ya. step. Kayak Misalnya, aduh dia aku disuruh nggak suka sama ibu ini sebenarnya, menyelesaikan tapi aku harus puzzle menawarkan atau apa sesuatu gitu. gitu. Terus di sini ada Dia step sudah pertama, bersikap gambar dengan anak baik, ambil puzzle-nya. dengan Kemudian emosi yang step baik, kedua, dengan setelah ceria diambil dan taruh di segala meja. macamnya ya ibu. Katanya Kemudian step kalau di ketiga ada gambar lagi, dia profesional, duduk. kalau Step keempat menjual ada gambar sesuatu lagi, itu kamu dia harus yang menyusun jujur puzzle-nya. dan Seperti itu. Jadi menampakkan piktogram wajah itu yang ceria. ilustrasi gambar tanpa Lama, ada tulisan gitu. sama sekali. Gambarnya Ketika saja, kemudian dikasih Anda panah-panah bisa gitu. memalsukan Bisa keceriaan seperti itu. kebahagiaan itu di depan pembeli, Kemudian, intinya nah ini, Anda berhasil kita untuk boleh menaruh menjadi timer salesperson gitu. di meja tersebut agar anak itu tahu batasnya sampai mana dia Tanpa adanya mengerjakan. kebutuhan maka Karena tidak anak yang akan ADHD ada ini kan penjualan. dia fokusnya kurang Kebutuhan sekali ya. penjualan di sini tidak Padahal dia hanya harus ada kebutuhan tugas yang customer harus dalam hal diselesaikan. produk dan layanan, tapi juga kebutuhan sebagai manusia. Kebutuhan sebagai manusia itu apa? Kebutuhan dalam berkomunikasi ya. Kalau di dalam salesperson itu katanya Anda punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya Anda harus banyak mendengarkan daripada berbicara. Gitu.
Jadi Sekedar mendengarkan guru. apa keluhan dari konsumen, saya tuh kemarin beli ini beli itu ternyata juga di sini. bohong gitu. Ternyata kulit saya nggak cocok sama ini. timer. Sudah pernah ada yang saya coba harus gimana dan segala timer? macam kan? Atau waker, Dengarkan jam waker dulu. gitu? Kemudian Belum ketika ya? Nah, waktunya dia ini bertanya, jelaskan. baru disampaikan. Oh, kamu punya ini. Dirusak ya, beli yang murah-murah aja kalau Manfaatnya, gitu ya. produknya Biar apa nggak rusak dan ya, segala wes lah ya. macamnya itu bisa Atau agak jauh disampaikan. ngaruhnya. Iya, agak jauh ya, kecil gitu. Ini ternyata Sekarang ada dijelaskan pertanyaan. juga di jurnal. Saya juga Warung jadi mana ikut atau belajar toko kemarin mana waktu saya yang diberikan akan materi Anda dari sini datangi ya. ketika Jadi kalau menurut jurnal dua itu toko anak-anak ini adik ada ini toko juga bisa sayur diberikan segar seperti sama timer kecil gitu. toko Jadi mereka sayur tahu, ayo fresh. ini tinggal berapa, kita lihat loh Toko ininya, sayur dengan jamnya, berbagai sampai dagangan jam sayuran dan segini lauk ya. pauk. Pokoknya Lengkap. dia disuruh mengerjakan Harga sesuai sesuai dengan timer pasar, itu, gitu. tertata Tapi rapi, lagi-lagi pembeli waktunya bisa agak memilih diperpanjang barangnya sedikit sendiri. ya. Kalau anak biasa Cukup 20 menit ya luas. udah lah dia 25 menit lah nggak apa-apa. Tokonya 30 menit. penjual teliti, ramah, membantu pelanggan Nah, ketika kemudian bertanya. Kemudian toko sayur ada fresh aktivitas sama fisik dengan toko sebelum sayur belajar. segar ya. Nah ini menyenangkan sekali. Pasti Ya. juga sebetulnya udah ibu guru lakukan dagangan semua. sayuran Ci. lauk pauk lengkap, Seperti harga ada sesuai pemanasannya pasar, gitu. tertata rapi, bisa Sebelum belajar memilih kita tadi barangnya aja sendiri ada cukup kayak luas, guru ya. tapi penjual Kita nyanyi kurang bersama teliti, gitu ya, sambil kurang ramah, berdiri. dan Nah, ternyata meminta anak-anak pelanggan untuk adik-adik juga mencari butuh kebutuhannya itu. sendiri. Jadi sebelum Pilih yang belajar mana, Ibu? kita kasih pemanasan dulu biar dia bergerak dulu. Sayur segar Energinya dikeluarkan Nah, dulu. ini hal yang penting Kemudian, dalam nah, ini menjalin paling penting hubungan juga. penjualan Perhatikan adalah letak tempat kejujuran duduknya. dan integritas. Selama ini anak-anak istimewa Tanggung kalau jawabnya belajar seperti tempat duduknya apa? di mana ya Ibu Guru? Sebagai penjual dia punya tanggung jawab Biasanya apa? di mana? Yang menjelaskan kepada pembeli ya, Dekat Bu Guru. apa yang dia punya. Sampai Kemudian banget ya begini. di sini tentu mayoritas Paling. akan kembali ke Dekat toko Ibu Guru. sayur Betul, segar. betul. Terus ada Karena lagi dia mungkin yang menciptakan khas, mereka hubungan selalu ditempatkan baik di mana? atau personality yang baik ke pelanggan. Paling depan. Tidak hanya fokus Betul. pada kelengkapan produk, kemudian paling jauh, kenyamanan besarnya banget di ya. ruangannya, tapi juga terjalin hubungan yang kuat Paling atau jauh dengan value temannya. to customer Nah, letak atau tempat duduk nilai-nilai ini, yang cukup penting ya. diambil oleh Kalau mungkin pelanggan. kita dulu tempat duduk menentukan prestasi. Keberhasilan Nah, bagi penjualan anak-anak Di berkebutuhan dalam khusus riset prestasinya prestasi gitu ya. yang berbeda ya. Kalau Selling kita kan skill prestasi for ini, professional ya. ada beberapa Nah, hal kalau yang anak-anak adik-adik diungkapkan ini, responden jangan ketika dekat dia jendela berhasil duduknya. menjual suatu produk. Nggak Ada apa-apa, teknik dekat Bu Guru. Tapi persiapan sebenarnya sama jendela. personality. Sama aja, dia Bisa pasti nanti dibaca akan ibu-ibu melihat yang jendela. teknik memberitahu Atau prospek juga selain itu dekat calon jangan pelanggan dekat jendela, juga calon jangan dekat pelanggan pintu. apa yang ingin dia dengar. Jangan dekat Kemudian jendela, jangan dekat pintu. mempromosikan web organisasi atau Tapi kalau bisa dekat perusahaan, guru. kemudian memahami Jadi kebutuhan jendela sama klien pintunya itu di belakangnya. menjadi humas yang Idealnya baik gitu. dan respon yang Nah, jadi cepat tetap terhadap nggak apa-apa. pertanyaan Kalau pada beberapa pengetahuan kelas yang itu baik. kan misalnya Persiapannya seperti ini ya, ada ini meja kesabaran gurunya. dukungan pintunya pemasaran, itu di dukungan belakang marketing gitu. dari Nggak yang perusahaan di depan juga sini. ada. Kemudian Pintunya. reputasi perusahaan yang Jadi sudah baik. tetap dia di dekat guru betul. Yang ketiga ada Ditambahkan, kepribadian. Jangan Kantornya yang dekat jendela ramah, dan jangan yang dekat kemudian pintu. membangun Karena hubungan jendela pendengar dan yang pintu baik, itu bisa kemampuan dan kejujuran, mendistraksi ada juga mereka. keterampilan interpersonal Bisa dan kepercayaan diri. membuyarkan fokusnya. Sementara kalau kesalahan Nah, mulai penjualan, dilihat lagi nih, beberapa nanti mengatakan sampai bahwa kelas. biasanya Mereka tidak mendengarkan ditempatkan di dengan mana, baik, nggih? sehingga kayak seling surup sama pembelinya. Nah, kemudian gitu ya. sekarang Maksudnya pembelinya ASD. ini, kemudian Ada yang penjualnya tahu merasa kepanjangannya? sudah tak tulis di solusi situ yang ya. lain. Kemudian target yang tidak tepat Ya. gitu. Makanya di dalam Autis marketing spektrum itu disorder tuh atau gangguan riset spektrum autis. tentang Nah, target ini tadi juga ada konsumen deh, itu guru sangat ada penting. yang ASD juga ya. Jadi kalau target Yang autis juga konsumennya A, media sosialnya Autis ini harus juga apa, handal kebiasaan visual. dia bermedia sosial itu Bagus seperti sekali apa, visualnya jam berapa mereka. biasanya Mereka dia akan lebih membuka mudah media sosial, memahami itu konsep semua atau bisa materi dari apa diatur yang mereka kalau targetnya lihat. tepat. Kemudian Terutama persiapan pergunakanlah tidak gambar, sepenuhnya memahami video, apa yang atau diinginkan simbol. klien, kemudian kurang simbol. persiapan, Misal membaca ya simbolnya terlalu buku. percaya diri Menulis itu ternyata simbolnya juga pensil. akan Karena mereka kan
mengalami ngomongnya susah kegagalan deh, gitu. Guru. Kepercayaan diri itu Mereka penting, sulit tapi untuk jangan berinteraksi over, sosial, gitu ya. sulit untuk berbicara Kemudian secara verbal juga. Dan kepribadian yang tidak paling khas suka mereka berhadapan dengan ada orang-orang, rutinitasnya. tidak ada koneksi, Kaku, nggak rigid. punya teman gitu ya. Kalau yang di Kemudian sekolah, tidak ada memiliki tidak hubungan perilaku yang dia yang baik khusus dengan gitu? Yang customer. autis tadi, tepuk-tepuk. Di sini Ya, bisa betul, dilihat betul. ya ibu-ibu, kalau berhasil biasanya dia punya jahil hubungan ya. yang baik dengan customer Terus apa dan lagi? sabar. Sementara kalau kesalahan dia Betul. tidak memiliki Kayak hubungan yang baik. Gini juga ya biasanya. Saling Loncat-loncat proses. gitu. Ini sebenarnya proses Nah, yang mereka panjang. itu memang Bisa digunakan di khasnya marketing, adalah bisa digunakan di mereka rumah sangat sulit juga. gitu ya untuk Biasanya bisa dilakukan ada berpikir sama dengan goals kita. atau tujuan. Seakan-akan mereka punya dunia sendiri. Betul ya. Kadang mereka berbicara Goals atau sendiri, tujuan ini biasanya kadang kita mereka menggunakan tampak smart seperti itu. orang yang Smart sibuk itu, sendiri. Itu spesifik, karena memang mereka ada gangguan kemudian sensoris terukur, juga. kemudian Beberapa orang bisa tua yang datang ke dicapai. saya tuh yang anaknya Ada autis, lagi tapi waktu itu sumber dia belum daya tahu yang autis, dimiliki apa, dikiranya itu bisa ngomong sama dimasukkan di dalam goals. Betul. Misalnya kita bikin runtutan. sekali. Minggu Anak saya pertama kayaknya indigo menyiapkan data klien yang sudah ada, Tapi kok yang sambil sudah gini, sambil dimiliki gini, oleh sambil perusahaan. loncat-loncat, ya kan? Wah, Kemudian minggu ketiga Nah, menyiapkan dibedakan database yang indigo betulan sama yang oh kayaknya ini autis bisa nih tadi. di prospek Kalau untuk indigo membeli betulan biasanya produk nggak pakai yang kita. khas-khas kayak Kemudian tadi, minggu gitu ya. keempat sampai Verbalnya ke-6 juga bagus, menghubungi nggak ada masalah, 20 interaksi prospek sosial juga misalnya. biasa. Kemudian minggu ke-7 Tapi sampai kalau ke-10 autis pasti temui diikuti secara dengan langsung gangguan 5 prospek berbicara, dari gangguan interaksi 20-nya. sosial juga, dan ada perilaku-perilaku Kalau yang khas ada seperti target itu kita akan tahu Nah, lah. anak-anak autis ini Kalau misalnya fungsi tidak ada eksekutifnya target, kita kurang jadi agak bagus. bingung Sehingga untuk melakukan dia hari ini sulit apa ya, untuk hari menentukan besoknya apain lagi. tindakan atau paling untuk tidak menyusun tetapkan rencana-rencana itu goalsnya atau susah. tujuannya terlebih Sangat dahulu. impulsif. Jadi kita nggak pengen bilang cepet-cepet arah. dilakukan tanpa ada rencana. Kemudian target customer mereka mencoba juga menjual fokusnya berbeda tanpa dengan kita. daftar target, sama Oleh saja sebab seperti itu, pergi berburu dan menembak situasi tanpa di dalam pandang bulu. kelas Gitu ya. itu juga kita Luangkan waktu modifikasi. untuk menentukan siapa Karena yang mereka fokusnya ingin kemana-mana Anda dan kadang juga didik. tidak sama dengan Biasanya kita. target audiens atau Kalau target di dalam konsumen kelas itu bisa ada dilihat dari rapat terbuka. demografi, Ada usianya tidak ya di berapa, kelas? Pasti ada ya. pendapatannya Anaknya berapa, itu tinggalnya diberi di tirai. mana. Kemudian dia Biar suka mereka tidak fokus ke psikografis itu situ. kayak dia suka Gitu kan, bermedia bermedia sosial sosial itu bisa apa. dari mana saja. Itu Kalau bisa kita dididik orang jadi nanti biasa kita nggak ada bikin masalah media dia sosial. tak terbuka Media gitu. sosialnya Nah, bagi mereka Instagram atau itu TikTok akan itu sangat berkaitan dengan menarik umur juga. dibanding mereka melihat buku. Kemudian riset mengumpulkan tentang informasi pasar klien. Jadi kita tutup saja dan lah pesaing. ya. Pakai Riset itu tirai bisa atau pakai menggunakan sesuatu SWOT apa ya, yang Bu. bisa untuk menutup SWOT itu tahu kekurangan terbuka dari tersebut. lembaga atau perusahaan, tahu Pintunya kelebihannya, kaca, kelihatan ditulis dalamnya itu juga. kelebihan kita apa, Tetap. kekurangan Atau kita apa, diorek-orek gitu ya. ancaman Kasih kertas apa, kado ditempel. peluangnya apa. Yang polos. Kalau kelebihan dan kekurangan itu Kemudian dari dalam buatlah perusahaan, tabel jadwal, tapi kalau daftar ancaman tugas, sama peluang itu dari luar. Dan juga letaknya Itu juga harus biasanya terkait dipertimbangkan. pesaingnya seperti apa, kalau Mejanya peluang terkait harus pasar yang membelakangi belum kita jendela. jangkau. Ya, Gitu. jangan yang menghadap jendela. Cold calling, jendelanya walaupun itu tidak bahasanya di depan meja calling, mereka atau di tapi samping bukan pintu. berarti kita harus Tapi menelpon betul-betul di ya. belakangnya. Seperti Karena tadi anak banyak adik-adik. juga sekarang orang yang terganggu ketika Dan karena ditelepon. mereka punya Apalagi cara kalau kita berpikir ditelepon asuransi sendiri yang kaku pasti tadi, langsung yang ditolak rigid, gitu ya. sehingga kita bisa Asuransi, menghindari terus habis penjelasan itu yang apa lagi? bersifat abstrak. Kartu kredit. Ya. Penjelasan kita Pasti harus kita jelas, langsung tolak karena kita pasti, takut dan bisa nanti mereka lihat kena penipuan langsung. gitu ya. Nah, Lagi-lagi beberapa anak orang autis itu paling memang mudah kita takut untuk ajari ditelepon, dengan maka kita bisa gambar. reach atau Terus itu nggak ada menjangkaunya lagi. Dia dengan paling apa, bisa nangkepnya kalau kalau pakai orangnya gambar. punya email bisa Misalnya di kita email, menyuruh atau mereka orangnya sesuatu punya gitu WhatsApp ya. bisa di Kita suruh WA, mereka, ternyata punya mereka nggak media paham. sosial juga Kasih bisa aja gambar. diberikan brosur media Kasih sosial aja gambar, mereka ada pasti banyak lebih paham cara gambar atau dibandingkan bisa diundang pembicaraan ke kita. seminar gitu. Nah, kemudian tugas Target yang market sama itu ada tahapannya. itu Ada
bisa dilakukan hangat, berkali-kali. panas, Tugas yang sama sampai dan mereka mendidih. bisa selesaikan itu bisa dilakukan berkali-kali. Dingin atau Ini juga untuk belum membentuk mengenal kepercayaan produk diri mereka. atau layanan perusahaan. Karena anak-anak Nah, berkebutuhan kalau khusus belum tuh mengenal walaupun sama kayaknya sekali, nggak bisa nih kita fokus atau kasih abai atau gitu ya, tapi dibombardir sebenarnya mereka dengan juga sama media dengan kita, sosial, punya kepercayaan dikasih diri juga, iklan-iklan punya dari keberhargaan kita diri gitu juga di media sama. sosial. Nah, kita sebagai guru juga bisa atau peka di terhadap kebutuhan website tersebut. gitu. Jadi paling tidak Sehingga mereka paling nanti mudah akan adalah, tahu, oh ada toh tugas yang sekolah mereka ini, sekiranya oh bisa ada kita lembaga berikan ini, ke mereka gitu. berkali-kali, Ada lembaga biar ini di dekat bedanya saya, ada sekolah ini di dekat rumah saya. Kemudian yang hangat Ini sudah mengetahui sebagai, tentang produk layanan perusahaan tapi belum referensi nggih. tentu Dulu saya tuh membeli. dapat materi Maka ini bisa juga diberikan dari brosur, bisa salah diberikan seorang psikolog yang leaflet, autis bisa dengan dari Jepang diberikan waktu itu. e-book. Ini sama juga dengan Nah, dia brosur gitu, melakukan atau diberikan diskon webinar gitu, terus ya. dia saya ikut. Kalau Dan karena dia rumah menjelaskan dekat dengan sebagai sekolahan seorang kami gitu, autis ada juga, diskon tapi e-book, sudah gitu. jadi psikolog sekarang. Itu bisa dilakukan. Nah, dia menceritakan perjalanannya dulu Kemudian waktu dia siap membeli masih produk itu autis yang kalau berat gitu ya. target marketnya udah Ternyata dia tuh hot, sangat suka sudah sekali panas kalau gitu ya. diberikan gurunya itu Siap tugas membeli yang produk dia tuh atau bisa layanan, mengerjakan itu dan dia diulang-ulang. bisa di Itu membuat dia kasih percaya diri tahu pada saat tentang dia sekolah. perbandingan produk dan Nah, layanan Watanuki dengan namanya, pesaingnya, perempuan. kemudian diberikan seminar Nah, jadi atau ternyata webinar. anak-anak autis itu pun Kemudian yang terakhir punya boil atau keberhargaan mendidik diri, gitu ya, kepercayaan diri itu melibatkan mereka tahu orang-orang yang identitas sudah mereka membeli tuh sebetulnya produk mereka tahu. atau layanan dan Meskipun kemudian itu mereka dia pelajari calon-calon bertahun-tahun. untuk membeli lagi. Jadi Makanya anak kalau membeli istimewa lagi apakah bisa dikasih diskon, tidak punya karir yang paket, bagus ya gitu. belum tentu juga. Kalau kakak saya juga kebetulan itu betul-betul, di Jakarta, murni jadi dia bisa juga kok kita anaknya kembangkan. sekolah di yayasan gitu ya. Ketika dia nanti mau Selanjutnya dari adalah gangguan TK ke belajar. SD, Seperti anaknya tadi nanti disleksia, dapat diskon karena diskalkulia, sama disleksia kan yang yayasannya menulis. gitu. Nah ini kan Diskalkulia berarti kan itu yang kalau berhitung, tidak dikasih diskon, ya. dia akan Terus ada berpikir juga ulang lamban kan. belajar yang IQ-nya Nah, kurang dari 90. karena dia merupakan calon Kemudian atau ada retardasi calon yang mental sudah IQ-nya mendidik kurang gitu ya. dari 70. Artinya dia pasti akan ini membeli lagi secara ketika fisik mereka dia diberi sehat, diskon, ya kan? maka bisa Fokus diberi ya bisa, paket diskon berbicara ya dan bisa. update informasi yang Tapi berkala. untuk memahami materi butuh berkali-kali. Critical untuk selling bisa skill. paham. Tadi Kadang sudah anak-anak sedikit ini juga saya yang singgung menguras tentang emosi listening kita dan juga. questioning Wes atau diajari mendengarkan dan berkali-kali, berbicara. saya Ada biasa juga kayak gitu, presence, Pak. kehadiran itu mudorosonya tentang Bapak Ibu kredibilitas gitu ya. dari orang yang Itu jadi menyampaikan kayak atau menjual. kayak gitu. Kemudian Saya paham sih. relate Pelajari itu anak biasa aja, menggunakan laki-laki anak empati biasa aja tadi butuh kesabaran. untuk terhubung dengan Apalagi anak-anak pembeli. istimewa pasti Kemudian butuh question berkali-kali mendorong untuk keterbukaan, kesabaran. jadi bertanya tentang kebutuhan dari konsumen. Nah, anak-anak dengan kemudian gangguan listening, belajar atau mendengarkan gangguan kognitif pada ini juga bisa makna-makna menggunakan beberapa atau metode. keluhan-keluhan dari pembeli. Ada kemudian modeling, positioning, memberi contoh. menyajikan informasi Sebenarnya secara tidak usah persuasif atau gangguan belajar mengajak ya, gitu anak ya. biasa juga Mengajaknya gitu. bisa macam-macam. Anak adalah Sekolah saya peniru ini yang ulung betul gitu. Kita semua ada mungkin juga belajar dari yang anak kita hafal sendiri. Al-Quran Jadi misalnya. mereka itu kan paling jadi mudah melakukan poin hal selling yang selalu sangat dia tinggi mau sebenarnya setiap hari. gitu. Nah, sama sebenarnya anak-anak Kemudian semua juga begitu. ada checking, Dari mereka mengecek belajar lagi bisa dengan pertanyaan cara kita dan kasih contoh. penjelasan dari Kemudian kita, metode dari cantik salesperson ini apakah seperti membreakdown jadi dipahami konsep oleh besar calon kita pecah jadi pembeli. kecil-kecil. Jadi dia memahami yang kecil-kecil Nah, dulu kemudian. terus jadi konsep yang besar. Siapa yang kemudian harus Kemudian, punya keterampilan instruksinya untuk kita berikan selling secara skill jelas dan langsung. atau keterampilan Seperti tadi, untuk menjadi berikan seorang instruksi tenaga kalau penjual. bisa ditulis. Kalau kata Kemudian banyak kalau kita perusahaan, tanya pun, everyone tanya in langsung the pakai company namanya. is a sales Jadi person. betul jelas Semua dan langsung. orang di perusahaan Kemudian adalah one-to-one tutoring. tenaga Jadi penjual. ini adalah metode di mana Gitu ya. guru dengan Kenapa? satu siswa saja. Kalau Ini sebetulnya paling ideal. mindset ini atau Hanya pola pikir tidak ini semua harus diterapkan guru
ke Harus mengurusi semua satu orang. anggota Betul, Dek. dari lembaga Nah, organisasi ada baiknya atau mereka punya dari guru perusahaan, pendamping khusus satu karena buat mereka. setiap orang punya Idealnya tanggung seperti jawab itu. untuk mempromosikan Sehingga guru produk utama atau yang jasa mengajar kepada untuk anak lainnya calon pun pelanggan tidak dan merasa menjaga bingung juga hubungan untuk yang baik. mengajari satu anak istimewa. Ketika semua orang punya mindset Kemudian ini, jadi feedbacknya semua yang orang bisa kita akan berikan menjaga secara kualitas lisan. dari produk Kemudian dan gunakan metode pelayanannya. banyak flowchart-nya. Flowchart ini juga Kalau seperti kita punya pola piktogram pikir, tadi oh ya, jadi saya juga ilustrasi step by bagian step-nya. dari salesperson Kemudian pakai perusahaan video, ini, pakai saya juga mind map, menjadi jadi kita bagian gambar penting begitu, atau konsep ambasador besar, dari perusahaan konsep ini, kecil. maka saya akan Kemudian menjaga pakai kualitas saya lembar dalam kerja atau mengajar. worksheet. Saya juga akan Beri menjaga rangkuman di lembar kerja kualitas saya tersebut, dalam juga menyampaikan tugas yang kita materi, posisi itu misalnya seperti itu. untuk mereka Saya bisa juga paham. akan menjaga kualitas saya Dan dalam juga mereka merawat suka anak didik belajar saya, sambil misalnya. bermain. Kalau terlalu serius Terus mereka kalau nggak di suka. penjualan dari Mereka pasti bosan. produksi Jadi kita produknya, pakai dengan dari metode-metode distribusinya, bermain. semua akan Entah itu menjaga kalau kita kualitasnya menghafalkan karena pakai dia merasa nyanyian, bahwa misalnya. saya adalah bagian dari Entah itu misal kalau berhitung perusahaan. kita pakai media yang Jadi keberhasilan bervariasi ya, suatu perusahaan harus tidak hanya dengan media, dipengaruhi oleh buku, dan lain seorang sebagainya. salesperson saja, tapi Kemudian juga seluruh beri apresiasi SDM yang yang mereka ada selesai di dalam. menyelesaikan tugas. Apresiasi ini dalam bentuk pujian lisan saja tidak apa-apa. Banyak sekali yang merasa Itu sudah bahwa membuat mereka lebih ketika puas terhadap saya hanya karyawan kok, dirinya sendiri, sehingga nanti mereka wajah mau melakukan dari perusahaan ini kan ya pemimpin perusahaan gitu. Kata banyak ada juga profesional, gangguan perilaku. wajah perusahaan itu Ibu guru bukan sudah sempat CEO-nya, bertemu dengan anak-anak yang tapi punya gangguan adalah perilaku dari anggota. Sudah sempat belum? Itu Nje. Jadi Belum. Jangan. saling marketing kemudian Karena ini reputasi itu sangat-sangat ini. berkaitan Kalau satu sama lain. anak-anak yang tadi Ketika kayak kita autis, bermedia ADHD, sosial gangguan misalnya belajar dan sebagainya, tidak melihat mereka kan bahwa memang kita ada adalah bagian dari suatu hambatannya ya organisasi, dalam dirinya. Kalau kita ini sebetulnya berkomentar biasa saja, hanya enaknya di perilakunya. media sosial. Biasanya secara IQ pun biasa. Mungkin kita tidak berpikir bahwa fokus orang lain nggak dia tahu bisa, saya nggak ada bagian dari gangguan organisasi sensorisnya ini gitu. macam-macam. Padahal Cuman bisa perilakunya, saja di era emosinya, media sosial ini suka siapa sih marah-marah, Bu, yang nggak tahu outing, berantem tentang sama seluk temennya, kata-kata kita kotor. Nah, di media ini sosial. gangguan Gitu. perilaku tuh seperti ini. Padahal biasa kalau kita tes dulu, IQ-nya ya biasa. Saya pernah penelitian dia bisa tentang fokus kalau dia lagi suatu nggak produk marah-marah gitu. atau kalau Suatu lagi produk skincare tidak lagi moody gitu. Di tahun Nah, 2022, gangguan perilaku ini dia asasnya sebetulnya tiga viral hal yang di bisa kita Twitter pahami karena agar kita bisa dia memberikan menyelenggarakan pembelajaran yang acara optimal dan untuk kemudian acaranya gagal gitu. Gagalnya itu tidak hanya acaranya yang gagal, atau tapi hal-hal yang adalah sekiranya dia senangi perilaku itu dari dilanjutkan. salah satu oknum Prinsip karyawannya. pertama buat yang gangguan perilaku. Jadi dia mengundang seorang brand ambassador Kemudian situasi di suatu atau mall yang interaksi besar yang gitu. bisa Kemudian menimbulkan ada masalah banyak penggemarnya di itu situ. dikelola. Nah ternyata ada salah satu karyawan, Kemudian oknum karyawannya situasi yang membahayakan memvideo mereka penggemarnya dan dihindarkan. bilang bahwa penggemar dari Misalnya kemampuan yang telah dikuasai oleh dia adalah gitu, olahraga. dia adalah penggemar Dia yang suka terlalu gerak, fanatik suka gitu. olahraga. Itu Nah dilanjutkan. kemudian mungkin dia tidak Kemudian berpikir situasi yang bahwa dapat memicu story-nya munculnya ini akan kondisi yang tidak menyenangkan, gitu. misalnya adalah karena kalau temannya dia tugas cuma beberapa kelompok. mungkin gitu ya. Karena di tugas Tapi ternyata kelompok itu menyebar mereka keluar. biasanya malah Dan terjadilah krisis di perusahaan. temennya malah Kalau dipukul sudah atau seperti apa. itu sudah susah. Nah, gitu. kerja kelompok ini berarti kita Susah kelola. yang Kalau mikir kerja nanti kelompok, tidak ada hanya guru khusus pribadi yang kita melihat lagi, tapi dinamika perusahaannya yang kelompok susah tersebut. gitu. Saya begitu. Karena setelah Jadi krisis itu dikelola, terjadi, situasi yang orang-orang bisa itu memicu kemudian munculnya mulai istilahnya kayak kondisi tidak memboikot menyenangkan. produk tersebut. Kemudian di hal atau Twitter. situasi yang membahayakan Dia anak, sampai misalnya dia suka trending pukul-pukul topik di temannya. Twitter. Berarti Dan di dalam kelas akhirnya itu jangan bahkan ada mereka hal-hal itu yang membahayakan ramai-ramai dia, yang mengajak sekiranya bisa orang membuat dia untuk memukul bikin temannya. review buruk di Seperti Shopee-nya. Nah, Tapi itu kan berdampak ya, sangat buruk. anak-anak gangguan perilaku Jadi di ini sini, kesannya kayak anak nakal. seperti yang dibilang Nakal banget. Mungkin Liz Wenger nggak harus tadi, di sekolah, di wajah lingkungan organisasi tempat itu tinggal jenengan, bergantung mungkin juga perilaku ada anak-anak yang anggotanya terlihat juga. seperti ini gitu ya. Jadi kesan Sebetulnya negatif jauh akan di dalam melekat dirinya seperti ya. flu,
menginfeksi Mereka itu calon juga pelanggan punya kebutuhan dan pelanggan yang lain untuk yang dicintai, mendengar diterima review buruk perasaannya, itu kemudian dipahami, akan diberi bisa kesempatan terkena mengekspresikan, ini ya, mengatasi segala permasalahan, dampaknya juga diajari gitu, dan dilatih. kemudian akan merusak Karena reputasi anak-anak gangguan perilaku perusahaan. ini, Bu Guru ya, Di sini perusahaan bisa biasanya atau lembaga muncul bisa dari keluarga sharing yang ke semua disfungsional karyawannya atau harapannya itu keluarga apa yang ke perusahaan, tidak sehat. misi, kemudian Ibu bisa tujuan melihat utama ya, dari perusahaan entah itu tetangga, apa entah bisa siapa dijelaskan. gitu ya, yang Kemudian sekiranya kayak anak nilai-nilai nakal perusahaan atau bisa juga anak yang diperkuat terlalu ke temperamental. karyawannya gitu. Kita Jadi lihat sehingga keluarganya. semua Biasanya karyawan keluarganya ada bisa sesuatu satu di situ. visi, satu Entah tujuan, mereka adalah dan anak-anak punya yang tujuan dibesarkan yang dengan sama pola asuh untuk yang keras, kesuksesan yang tidak organisasi. hangat, yang tidak Itu ada saja komunikasi efektif sharing antara dari orang tua dan saya. anak, kurang Kalau diapresiasi, ibu ada pertanyaan bisa juga boleh seperti itu. didiskusikan gitu. Kemudian ada Matur nuwun. kekerasan Assalamualaikum di warahmatullahi dalam keluarga wabarakatuh. tersebut, entah kekerasan verbal, entah kekerasan fisik, atau bahkan perpisahan. Entah anak itu tidak diasuh oleh kedua orang tuanya atau orang tuanya berpisah dan lain sebagainya. Biasanya ada hubungannya dengan keluarga yang disfungsional, sehingga mereka di sekolah sangat caper biasanya, cari perhatian, tapi cara perhatiannya salah, pakai nakalin temennya. Karena apa? Mereka tidak pernah dicontohkan sama orang tuanya cara mengelola emosi yang sehat itu seperti apa. Kalau orang tuanya disfungsional tadi, orang tuanya tidak mengayomi dia sebagai anak gitu ya. Di sekolah sebetulnya mereka itu meminta ini dari ibu guru semua. Dia minta dicintai, dia minta diterima juga sama kita, dia minta dipahami, dan dia minta diajarin. Meskipun caranya tidak sama dengan anak-anak biasa yang lainnya. Jadi kalau ibu guru punya murid yang gangguan perilaku, bicaralah juga dengan orang tuanya. Saran saya itu. Karena orang tua ini harus dirubah juga pola asuhnya. Kunci gangguan perilaku tuh pasti ada keluarga yang disfungsional di situ. Jadi keluarga ini juga harus ikut merubah perilaku mereka. Kemudian tugas kita adalah selain memberikan kebutuhannya itu, juga bisa untuk mengenalkan mereka cara mengelola emosi juga. Entah dengan cara yang masing-masing ya. Kalau saya paling suka mengenalkan emosi kepada klien saya itu pakai media kartu atau buku atau film. Pokoknya nggak yang kita ajarin kalau sedih itu gini ya dan lain sebagainya, mereka pasti nggak ngeh gitu. Tapi kalau lewat gambar, lewat cerita, kan sekarang sudah banyak ya cerita tentang emosi. Nah, mereka bisa diajari melalui media buku seperti itu. Dan bisa pakai metode reward punishment ini. Ibu guru sudah tahu metode reward punishment? Mungkin sudah ada yang pernah pakai juga ya. Jadi metode reward punishment ini adalah untuk mendisiplinkan mereka. Ini juga bisa kita pakai sebetulnya untuk anak-anak di rumah juga ya. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak ini bisa pakai metode hadiah dan hukuman. Nah, metode ini akan saya jelaskan lagi menggunakan reward chart setelah slide ini ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lagi. Dan selanjutnya kalau anak yang gangguan perilaku jangan sampai lupa untuk mengapresiasi mereka, memuji, karena itu tidak mereka dapatkan di rumah. Sehingga kita yang memberi mereka di sekolah, agar mereka paham bahwa sebetulnya mereka itu juga dicintai meskipun bentuknya berbeda-beda. Dan tidak perlu caper lagi pakai cara-cara yang sangat emosional gitu. Nah, ini yang namanya reward chart. Jadi ibu guru bisa membuat reward chart ini di sekolah. Atau kalau mau beli juga ada. Di Shopee ada. Saya malah nyebut merek ya. Jadi reward chart itu adalah papan. Papan isinya adalah, ini bisa dimodifikasi deh Ibu, sesuai dengan kebutuhan kita saja.
Misalnya ini untuk anak gangguan perilaku yang harus mengerjakan PR gitu. Ini ada hari Senin sampai Sabtu. Nah, bintang ini itu penandanya. Misalnya dia Senin ini belajar kasih bintang, nggak belajar, mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya kasih bintang, Selasa tidak mengerjakan, Rabu kasih bintang, dan seterusnya. Nah, kita bersama anak itu buat aturan. Kamu, ibu kasih hadiah atau hukuman, nanti pilih salah satu hal yang disukai atau satu hal yang nggak disukai, nanti dipilih saja bersama dia. Dalam 1 minggu itu kamu bisa mengerjakan tugas berapa kali. Misalnya kalau bisa dia menentukan ya nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak bisa menentukan ya kita saja yang menentukan gitu ya. Misalnya dalam waktu 1 minggu dia paling nggak minimal 4 kali harus mengerjakan tugasnya. Terus kemudian dia suruh milih hal yang kamu sukai atau yang nggak kamu sukai. Pilih satu aja, misalnya dia milih hal yang disukai aja. Oh, dia suka HP misal, gadget. Berarti kalau dia bisa 4 kali mengerjakan tugas, weekendnya boleh nonton HP. Tapi misal kita lihat, oh ini anak yang punishment-nya aja. Punishment-nya tidak boleh ada kekerasan ya. Tapi hal yang dia sukai itu diambil. Jadi dalam waktu 1 minggu, misalnya dia hanya mengerjakan tugas kok 5 kali nggak mengerjakan gitu ya misalnya, berarti kita kasih punishment di weekend, dia tidak boleh memegang atau tidak boleh main HP. Jadi pilih satu saja, hal yang disukai atau nggak dia sukai. Misalnya kita milih lagi nggak dikasih uang jajan, biasanya 1 minggu uang jajannya 40.000 gitu, dia dikasihnya cuma 30.000, nah itu juga boleh. Nesu ya, betul. Jadi pilihlah satu hal yang paling dia sukai atau satu hal yang paling tidak disukai gitu. Bentuk chartnya ini bisa dirubah ya, dan nanti lama-kelamaan mereka nggak usah pakai seperti ini, sudah bisa lebih mengontrol dirinya. Yang boleh menaruh stiker-stiker bintang itu ya dia sendiri. Jangan kita, dia sendiri, biar dia ada kepuasan pribadi juga nempelnya itu. Jadi reward chartnya itu kalau bisa memang kita tempel di tempat yang biasa dilihat sama anak itu. Entah di kulkas, di pintu, pokoknya di tempat-tempat yang dia biasa melihat. Nah, sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab, ada satu quote ya yang saya suka sekali berikan kalau saya lagi ngisi materi kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi murid berkebutuhan khusus itu sebetulnya tidak dikirim ke guru spesial, tapi justru mereka yang membuat ibu guru semua spesial. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadinya kan guru spesial nggih. Baik, terima kasih Ibu Guru semua. Itu adalah materi dari saya, tapi saya yakin Ibu Guru semua pasti punya beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan, nggih. Dan saya juga ingin tahu juga prakteknya di lapangan seperti apa begitu. Nanti kita bisa diskusi dalam forum ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengembalikan dulu ke MC, setelah itu kita akan diskusi bersama.